إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengkaji kitab yang sangat bagus sekali, wa karya Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, yang berjudul Sittu Durar min Usuli Ahli Al-Athar, 6 mutiara dari pokok-pokok ajaran ahli athar. Ini 6 mutiara dari pokok-pokok akidah ahli athar, yakni ahlu sunnah wal jamaah. Karena ahlul athar itu nama lain dari ahlu sunnati wal jamaah. Ahlul athar, ahlu sunnati wal jamaah juga disebut al-ghuraba, kaum yang terasing. Disebut juga at-taifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut juga al-firqah an-najiyah, jadi kelompok yang selamat, ya, dan nama-nama lain yang kembali kepada makna yang sama, yakni ahlus sunnati wal jamaah. Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi menyampaikan ada 6 hal yang perlu diperhatikan oleh seorang mukmin yang ingin berusaha untuk lurus dalam bermanhaj, dalam tata cara agama yang dia anut. Bagaimana dia
menjadi seorang muslim yang sejati. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Ikhlas memiliki dua makna, yakni Anda beramal lillahi ta'ala semata, bukan untuk mencari perkara duniawi, bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk sum'ah agar didengar, bukan untuk riya agar dilihat sebagai seorang muslim yang taat dan seterusnya, bukan. Tetapi dalam menjalankan agama betul-betul lillahi ta'ala. Dan makna yang kedua bagi ikhlas adalah untuk ma'mulahu, jadi untuk Allah Azza wa Jal, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah yang kita lakukan, di mana seorang mukmin menjauhkan dirinya dari kesyirikan sejauh-jauhnya. Karena syirik adalah dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyudz dzambi a'zam, apa dosa yang paling besar? Beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Allah yang menciptakanmu. Bagaimana menyekutukan Allah? Memberikan hak-hak yang semestinya untuk Allah dipalingkan untuk selain Allah. Apa itu hak-hak Allah? Hak rububiyah Allah Azza wa Jalla. Menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, mengatur alam semesta ini hak yang hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang meyakini bahwa di sana ada makhluk yang mengatur rizki Allah selain daripada Allah, maka dia telah memberikan hak itu untuk selain Allah. Kalau di sana ada yang meyakini bahwa ada yang bisa mengatur alam semesta ini selain daripada Allah Azza wa Jal, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan rububiyah. Dalam uluhiyah, ketika seorang memalingkan ibadah untuk selain Allah Azza wa Jal, salat, puasa, zakat, haji, sujud, tawakal, berharap, khauf, takut dengan pengagungan, dan seterusnya. Penyembelihan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Maka seorang yang mengikuti manhaj Nabi dan para sahabat, dia senantiasa muwahhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bertauhid kepadanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahud-din, ala lillahi ad-dinul khalis. Maka beribadahlah kamu kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. Ala lillahi ad-dinul khalis, milik Allah lah agama yang murni, yang tidak tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Kan itu dakwahnya orang yang mengikuti ahli al-athar, senantiasa memperhatikan nilai tauhid ini dimanapun dia berada.
para dai yang di atas manhaj yang benar, yang lurus, senantiasa berusaha untuk mendakwahkan umat dengan nilai-nilai tauhid. Tidak ada pensiun, Pak, dalam masalah tauhid itu. Enggak ada. Sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tauhid, tauhid dan terus tauhid. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi. Inti dakwah mereka adalah tauhid. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kalian kepada Allah dan menjauhilah taghut atau sesembahan selain Allah tabaraka wa taala. Maka dakwah yang mengesampingkan nilai-nilai tauhid, bahkan menuduh orang-orang yang mendakwakan tauhid ini memecah belah umat, menjadikan umat ini bercerai-berai, mengatakan bahwa dakwah tauhid ini menjadikan antar golongan itu berseteru, antar jamaah kemudian ada gesekan, maka dia belum memahami hakikat dakwah itu sendiri. Apa yang diinginkan dari dakwah? Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hanya untuk mempersatukan umat, Nabi SAW telah ditawarkan dengan persatuan itu. Sejak awal beliau dakwah di Mekah, ketika beliau menyerukan untuk beribadah kepada Allah saja, jauhi Lata, jauhi Uzza, jauhi Manat, dan seterusnya. Maka kaum Quraisy menentang dengan pertentangan yang keras, menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, diseret di tengah padang pasir. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Menyayat-nyayat tubuh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, membunuh seorang wanita yang mati syahid pertama kali. Siapa? Sumayyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dahulu mereka menawarkan, ya Muhammad, kalau anda ingin kekuasaan kita berikan, kita jadikan anda tokoh yang paling besar. Kalau anda ingin kekayaan, kami kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untukmu. Kalau anda inginkan wanita yang paling cantik, kami kumpulkan wanita tercantik, kamu yang pilih. Tetapi Nabi SAW tidak menginginkan itu. Ya, tetap beliau jalankan dakwah tauhid. Maka tidak boleh menuduh dakwah tauhid dengan dakwah memecah belah umat, dengan mengatakan umat ini sudah masuk Islam, sudah tidak perlu kita dakwah tauhid lagi, seakan-akan mereka belum masuk Islam. Tidak, justru untuk menjaga akidah umat harus mengulang-ulang dakwah tauhid. Bukankah banyak kaum muslimin yang belum mengenal hakikat syirik sehingga mereka terjerumus ke dalam kesyirikan? Yang pergi ke dukun, muslim apa bukan? Muslim. Bahkan yang jadi dukun itu pun berpakaian Islam. Yang memberikan sesajian kepada jin, kepada penghuni laut pantai selatan, menggunakan atribut Islam. Yang bertabaruk dengan kotoran kerbau Kiai Selamat, Pak, di mana tuh? Di Solo. Dengan kotorannya, Pak. Ya. Muslim apa bukan? Muslim. Yang masih mempercayai benda-benda yang memiliki khodam, yang masih anuin keris. Muslim apa bukan? Muslim.
Itu bukti bahwa dakwah tauhid harus terus diajarkan kepada umat. Inilah inti dakwah para nabi. Maka dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang paling sayang kepada umat manusia. Meskipun di dunia dituduh dengan tuduhan Wahabi karena berusaha memurnikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan 1001 tahayyul dan bid'ah khurafat. Mereka dibenci, oh ini radikal dan seterusnya. Tapi nanti di akhirat, Pak, mereka akan bahagia dengan jauhnya mereka dari syirik. Karena kalau mereka mati dalam keadaan musyrik, akan kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Naudzubillah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini yang pertama, ya. Ikhlas, memurnikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah pun demikian, ya. Karena itu ayat-ayat banyak sekali yang menegaskan bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi itu untuk mendakwahkan tauhid. Dalam surah Al-A'raf ayat 59, ya, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami sungguh telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Nuh alaihissalam. Surah Al-A'raf ayat 65. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum 'Ad akhahum Hud, kami utus Hud, wahai kaumku, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Hud alaihissalam. Wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan ayat-ayat yang serupa banyak yang menunjukkan bahwa dakwahnya para nabi seluruhnya adalah tauhid. Ya, tidak akan mungkin umat bersatu tanpa tauhid. Ya, tidak akan umat bersatu tanpa tauhid. Kemudian yang kedua adalah pokok dasar ajaran Islam yang murni adalah memahami bahwa jalan kebenaran itu satu. At-tariqu wahid. Jalan itu satu. Bahwa Islam itu satu, Pak. Bukan Islam A, B, C, D, E sampai Z. Tidak ada, Pak. Islam itu satu. Islam yang mana? Yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwahkan para sahabat. Tapi banyak kok kelompok-kelompok Islam itu, ya, kita lihat sendirilah tadi. Ada yang dakwahnya sibuk dengan berusaha untuk menegakkan hukum Allah, jihad, sampai membuat pelatihan-pelatihan, camp-camp militer di hutan-hutan. Ada apa enggak? Ada. Tapi ada juga tuh yang mengangkat amir, kemudian dibaiat amir itu. Kalau yang enggak baiat berarti bukan muslim. Ada. Di mana? Di Kediri, Oh, di Kediri. Di sini juga kayaknya ada ya. Ada.
Ada juga yang fokus dakwahnya dengan mengumpulkan umat agar sibuk dengan siasah politik. Ada. Pokoknya rebut kekuasaan. Kalau sudah kita rebut kekuasaan, kita akan merubah umat. Ada apa enggak? Ada. Padahal dakwanya Rasulullah SAW dari atas apa dari bawah? Dari atas apa dari bawah? Antum kalau bikin rumah dari atas apa dari bawah? Itu gampang. Pondasinya dulu dikuatkan, Pak. Ya, kalau pondasinya sudah kuat, baru naik ke atas. Kalau tauhidnya saja belum kuat, bagaimana umat akan berhukum dengan hukum Allah? Yang ada apa? Yang ada justru umat Islam yang akan menentang hukum-hukum Allah karena ketidaktahuan mereka dengan hukum Allah, karena kebodohan mereka, karena keimanan yang belum melekat di dalam dada. Justru mereka yang akan menggugat hukum Allah. Mereka akan gugat hukum rajam, hukum potong tangan, hukum macam-macam, hukum Islam. Umat Islam sendiri, Pak. Makanya Nabi SAW fokus dakwah dengan memperbaiki asas terlebih dahulu, baru di atasnya. Ada juga yang fokus dakwah dengan membangun tariqah. Ikut tariqat ini, ikut tariqat itu, ya, ikut tariqat anu. Sibuk dengan itu. Ketaatan mutlak kepada mursyidnya, sami'na wa ata'na. Ya. Ada yang fokus dakwahnya dengan manajemen kolbu terus. Salah kan? Enggak salah. Tapi kalau dijadikan prioritas dakwahnya itu terus, keliru. Yang paling mengotori hati manusia adalah syirik sebelum yang lain. Tauhid terlebih dahulu, baru dibersihkan dari noda-noda penyakit hati. Ya. Dan kelompok-kelompok Islam terus akan ada, Pak. Perpecahan umat akan terus ada, bertambah dan bertambah terus. Dan itu sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 firqah, kelompok. Iftaraqatin nasara ala 72 firqah. Umat Nasara terpecah menjadi 70. وستفترق هذه الأمة على 73 firqah. Umat ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73. Kulluha finnar, semuanya terancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Mentok, titik. Apa solusinya? Nabi katakan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jalan ini satu, Pak. Sebelum muncul firqah pertama kali, siapa? Khawarij. Sebelum muncul firqah Qadariyah yang mengingkari takdir. Sebelum muncul firqah Syiah Rafidah yang gulu kepada Ahlul Bait, yang menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Uthman, bahkan mengkafirkan para sahabat kecuali hanya beberapa saja. Sebelum muncul Mu'tazilah yang mengedepankan akalnya daripada wahyu, sebelum muncul Jahmiyah yang mengingkari sifat dan nama Allah Azza wa Jalla, sebelum muncul Sufiyah
dengan tarekat-tarekat yang begitu banyak. Sebelum muncul kelompok-kelompok Islam yang entah sampai kapan itu terjadi, umat Islam itu satu. Maka kalau kita ingin mengumpulkan umat Islam kembali kepada kesatuan, kembalilah kepada apa yang telah menyatukan mereka. Makanya Imam Malik berkata, tidak akan umat ini menjadi baik kecuali dengan apa yang telah memperbaiki dulunya. Siapa? Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Makanya Imam Ahmad berkata, usulus sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Pokok dasar agama, usulus sunnah, yakni Islam, adalah berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi. Jadi apa yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, keinginan kita itu ke sana, Pak. Bukan untuk jalan-jalan yang lain. Kemudian yang ketiga, setelah kita bertauhid kepada Allah, kemudian memahami bahwa jalan kebenaran itu satu. Yang ketiga, mirip dengan yang tadi, berusaha mengamalkan sumber Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman sahabat. Dengan pemahaman sahabat. Dalam hal apa? Dalam hal manhaj, metodologi. Dalam hal apa? Aqidah, usul-usul, pokok-pokok dasar ajaran Islam. Apa saja Ustaz? Antum lihat rukun iman, penjelasan secara detail, kita harus mengikuti sahabat. Ya. Dan akidah-akidah yang lain berhubungan dengan cinta kepada Ahlul Bait harus sesuai dengan sahabat. Dalam masalah takfir harus sesuai dengan pemahaman sahabat. Ya. Nah ini. Karena kesesatan itu, Pak, tidak semuanya itu sesat. Kalau sebuah kesesatan itu 100% sesat, orang akan gampang menilainya. Tapi kesesatan itu dibungkus dengan kebaikan, dibungkus dengan Al-Quranul Karim, dibungkus dengan hadis Nabi SAW, sehingga orang tertipu. Yang memerangi Khalifah Uthman bin Affan, yang memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka membawakan ayat Al-Quran. Iya Pak ya? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak boleh masalah darah itu diselesaikan oleh dua orang, Abu Musa al-Ash'ari dan Amr bin As, yang berdamai. Bagaimana ini caranya? Lalu berdua berunding. Gak bisa ini. Ini bukan hukum Allah, ini hukum manusia. Kita harus kembali kepada hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapan yang benar karena dia membawa Al-Quranul Karim, tetapi diinginkan dengan Al-Quran itu sebuah kebatilan. Tahukah Anda orang-orang yang melakukan teror di mana-mana membawa ayat apa tidak? Membawa ayat. Membawa ayat, membawa hadis Nabi. Orang-orang yang mengingkari takdir membawa ayat, membawa hadis Nabi. Orang-orang yang tidak memasukkan amal dalam iman membawa ayat, membawa hadis. Kok bisa salah, Ustaz? Kok bisa salah? Ya, karena di balik ayat, di balik hadis ada pemahaman. Ada pemahaman, Pak.
Kalau pemahaman itu sesuai dengan pemahaman sahabat, hak. Kalau itu tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, batil. Karena tidak mungkin kebenaran ada setelah zaman sahabat, berarti sahabat tidak pernah benar. Tidak mungkin sebuah kebenaran itu muncul belakangan. Pada zaman Nabi tidak ada kebenaran itu. Ya, ini perlu dicatat. Dan yang paling bersemangat menyampaikan kebenaran siapa? Nabi SAW. Dan umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Sahabat radhiyallahu anhum wa radu. Oke. Terus dari mana kita mengikuti sahabat ini? Dari memahami ayat-ayat, hadis-hadis akidah sesuai dengan pemahaman mereka. Dari nukilan-nukilan mereka yang dibawakan ulama dalam buku-buku tafsir, dalam athar-athar yang dibawakan para ulama. Dari situlah kita akan mengetahui bahwa itulah manhaj yang benar. Ya. Nah, ini sebenarnya banyak nih pembahasannya, tapi cepat saja. Kemudian yang keempat adalah nailus su'dadi bil ilm. Kita akan mendapatkan kemuliaan dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini, ahlu sunnati wal jamaah, mereka sangat mencintai ilmu. Mereka sangat mengagungkan ahli ilmu. Mereka sangat menghormati ulama. Karena para ulama adalah warathatul anbiya. Dan mereka peduli dengan ilmu. Karena itu dakwanya orang-orang ahlu sunnati wal jamaah syarat dengan ilmu, penuh dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak seperti dakwahnya orang-orang lain atau kelompok-kelompok lain yang lebih fokus kepada cerita, dongeng, lucu. Sehingga mereka kehabisan materi bahan. Ceramah di sini modelnya begitu, ceramah di sana mirip-mirip. 1 jam ceramah, ketawa, pulang habis ngaji apa? Bu? Gak tahu. Ya. Dan ini yang ditakutkan oleh orang-orang yang membenci dakwah salaf. Karena dakwah salaf berdiri di atas dalil, berdiri di atas burhan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau tidak setuju, masalah gampang, kita diskusi. Bisa. Ya. Ilmu, sangat peduli dengan ilmu. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah memuliakan Talut dengan ilmu. Dibawakan dalilnya di sini oleh Syekh surah Al-Baqarah ayat 247. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Itu. Jadi Talut, ya, orang-orang Talut itu nggak punya duit, nggak punya harta. Nah, orang-orang kan begitu ya. Kalau ingin jadi penguasa itu harus punya banyak harta.
Maka dijawab oleh Allah, sesungguhnya Allah memberikan kepada Talut ya bastatan fil ilmi wal jism, diberikan keluasan dalam ilmu dan fisik. Ini menunjukkan kedudukan ilmu ya. Nah, dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu banyak sekali, seperti firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka dakwah salaf senantiasa fokus dengan ilmu. Maka maraklah kajian dengan berkaitan dengan tauhid, fiqih, hadis, ya, kaidah fiqih, usul fiqih, bahasa Arab dan seterusnya. Peduli dengan ilmu. Ya. Kemudian setelahnya yang keberapa? Yang kelima apa keenam? 5. Alhamdulillah, berarti antum enggak ngantuk. Adalah ar-raddu 'alal mukhalif min al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menyanggah orang yang menyelisihi manhaj salaf, termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Dai-dai salaf ini sering membuat kekacauan. Si A, si B salah terus dikritik. Kalau kesalahan itu dalam perkara akidah dan orang yang bersalah itu tidak mau memberikan klarifikasi, maka wajib bagi dai sunnah untuk menjelaskan kesalahannya. Kenapa? Karena kalau tidak dijelaskan, umat akan salah. Apalagi ini tokoh panutan, seperti mengingkari takdir, mengatakan Allah tidak beristiwa di atas arsy, ya kan? Perkara-perkara pokok akidah. Maka harus dijelaskan kepada umat bahwa si A keliru dalam masalah ini dan masalah itu. Bukan berarti kita membenci totalitas. Dia muslim tapi dia salah dalam pokok akidah itu, dan itu termasuk bagian dari ajaran salaf. Karena kalau diam semua padahal itu sebuah kesalahan, maka kesalahan itu akan merebak dan akan membuat kesesatan itu semakin besar. Adanya. Satu lagi, sedikit lagi, at-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah yakni memurnikan ajaran Islam, berusaha untuk menghilangkan apa yang bukan dari Islam, ya, kembali kepada ajaran yang murni, jauh dari bid'ah, khurafat, tahayyul. Dan tarbiyah, berusaha membina umat di atas tasfiyah tadi, dengan mendakwahkan nilai-nilai Islam yang benar, dengan membuat majelis-majelis ilmu, dengan membuat pondok pesantren, dengan membuat untuk regenerasi umat. Ini adalah sekilas tentang tasfiyah dan tarbiyah. Adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaitu 6 mutiara pokok-pokok akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sekilas kita bahas dari kitab Sittu Durar wa karya Fadilatul Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Jazairi. Yang pertama adalah ikhlas, mendakwahkan nilai-nilai tauhid. Yang kedua adalah meyakini bahwa jalan kebenaran itu satu. Yang ketiga, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pendapat, dengan pemahaman salafus salih. Yang keempat adalah kita mendapatkan kejayaan, kemenangan dengan ilmu, kemuliaan dengan ilmu. Yang kelima adalah membantah
orang-orang yang menyimpang itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar, tetapi tentu ini dilakukan oleh orang yang berilmu, tidak oleh semua orang, karena membantah ya itu termasuk perkara yang butuh dengan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah tasfiyah dan terbiyah. Tasfiyah adalah membersihkan dari berbagai macam ajaran yang bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Terbiyah adalah mendidik umat di atas tasfiyah tersebut untuk generasi yang mendatang. Ini ada beberapa pertanyaan. Apa boleh seorang ustadz atau guru agama, guru ngaji dapat daging kurban? Daging kurban itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang miskin, fakir, miskin. Tetapi tujuan daging kurban adalah agar kaum muslimin mereka mendapatkan makanan berupa daging, menikmati anugerah dari Allah Azza wa Jalla berupa makan daging hewan yang itu dihalalkan oleh Allah. Sehingga para ustadz, guru agama, guru ngaji berhak dan boleh diberikan daging kurban. Ya. Bagaimana dengan non-muslim? Ya? Ditanyakan kepada Lajnah Daimah, Komisi Fatwa dan Riset Ilmiah Saudi Arabia, dan mereka memberikan fatwa bolehnya memberikan daging kurban kepada non-muslim. Tetapi jika umat Islam itu sendiri belum mendapatkan daging kurban, kita dahulukan umat Islam tentunya. Ya. Karena mereka muslim dan lebih berhak mendapatkan kenikmatan dari saudaranya daripada yang non muslim. Ya. Nah, adapun zakat tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Apakah boleh kita salat Idul Adha tidak mengikuti keputusan pemerintah Indonesia? Yang pertama kita bahas dari hukum. Sebetulnya Idul Adha di tanggal 10 Hijriah itu mengikuti wukuf di Arafah atau tidak? Di mana di tanggal 9 terjadi wukuf di Arafah dan besoknya adalah hari menyembelih. Apakah wajib dengan satu matlak atau acuan dalam beridul adha atau tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah wajib mengikuti matlak di mana terjadinya wukuf itu. Ya. Karena Idul Adha berkaitan dengan ibadah haji, dan haji dilakukan di tanah haram. Al-Hajju Arafah. Ya. Nah ini. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan tidak harus satu matlak, sebagaimana di hari Idul Fitri tidak harus satu matlak. Dan itu pernah terjadi pada zaman sahabat, di mana sahabat yang di Syam berbeda Idul Fitri dengan sahabat yang ada di
yang ada di Madinah. Padahal jaraknya dekat, apalagi yang jaraknya jauh seperti di negeri kita. Membedakan dua hal yang dengan patokan hilal, maka membedakan dua hal yang sama. Yas'alunaka 'anil ahillah wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, maka katakanlah bahwa hilal itu menjadi pemberi waktu, penanda waktu bagi manusia dan haji. Maka haji menggunakan hilal. Idul Fitri menggunakan hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat hilal. Dua-duanya sama. Maka tidak harus dengan mengikuti wukuf di sana. Tapi Ustaz, kita puasa Arafah di sana belum wukuf misalkan. Kita lebih dulu. Atau sebaliknya di sana lebih dulu, kita puasa di tanggal 10-nya mereka. Sedangkan mereka sudah selesai wukuf. Ini puasa apa Ustaz? Nah, penamaan sesuatu dengan nama puasa Arafah itu adalah penyandaran kepada tempat yang itu dipahami di tempat itu. Tetapi sejatinya wukuf puasa Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9. Dan ibadah puasa itu dikaitkan dengan waktu, Pak, bukan dengan tempat. Saya ulangi. Di dalam Islam yang namanya puasa itu dikaitkan dengan waktu. Puasa Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15. Dikaitkan dengan waktu atau tempat? Waktu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan dengan waktu. Maka yang lebih tepat, wallahu a'lam, adalah puasa Arafah. Tidak ada masalah meskipun tidak sesuai dengan wukuf di padang Arafah, karena puasa itu dengan waktu, bukan dengan tempat. Dan betapa sulitnya jika dengan tempat. Kalau kita zaman sekarang, alhamdulillah, informasi begitu cepat, ya, mudah. Zaman dulu, Pak, untuk mengetahui masuknya 1 Dzulhijjah, ya, dan disebarkan ke seluruh negeri Islam, itu sampainya baru bulan depan. Coba antum bayangkan kembali kepada zaman dulu, seandainya puasa Arafah harus dengan wukuf, susah apa susah? Susah apa susah? Antum di sini nih, kita kembali ke zaman 70 tahun yang lalu saja dah. Untuk mencari info di sana lagi wukuf apa tidak, gampang apa susah? Susah zaman dulu. Dan ciri sebuah ibadah itu benar manakala bisa diterapkan di setiap waktu dan tempat. Itu hukum Allah Azza wa Jalla. Bahwa hukum Allah salih likulli zamanin wa makan. Itu insyaallah, ya, Allahu a'lam. Jadi begitu. Apakah harus mengikuti keputusan pemerintah Indonesia? Jika pemerintah menggunakan ru'yah, maka kita taat. Kita taat dalam hal yang ma'ruf. Jika Anda berbeda keyakinan dan pemerintah tidak mewajibkan, maka Anda jangan memasyhurkan. Karena Nabi SAW bersabda,
Al-adha yauma yudhahin nas. Hari adha adalah Idul Adha, yakni ketika manusia menyembelih binatang. Jadi kebersamaan, syiar kalau bisa. Meskipun Anda keyakinannya berbeda. Apakah boleh seorang yang bertugas membantu menyembelih hewan kurban mendapat daging kurban? Mendapat daging kurban boleh, tapi jangan menjadi upah. Pak, sembelihkan kurban, Bapak dapat kepalanya. Nah, itu nggak boleh. Berarti itu upah. Tapi panitia mendapatkan daging, mendapatkan tulang, boleh. Sebagaimana orang lain boleh. Tapi jangan dijadikan upah. Ya, jangan dijadikan sebagai upah. Dan jangan dijual. Daging kurbannya atau kulitnya itu jangan dijual, karena Nabi melarang itu. Solusinya gimana? Solusinya kulit-kulit itu dikumpulkan. Ini solusi ya. Kulit-kulit itu dikumpulkan, setelah itu dihibahkan kepada seseorang yang mungkin dia biasa mengolah kulit itu. Jelas ya? Atau ketika sahibul kurban memberikan hewan kurban, kita tanyakan, Pak, boleh enggak kalau daging kulit kurban ini buat Pak Ketua DKM misalkan? Oh boleh. Maka kulit itu diberikan kepada Ketua DKM. Setelah kulit itu milik Ketua DKM, dia boleh menjual apa tidak? Boleh. Paham? Begitu Pak. Tapi nggak harus buat Pak Ketua DKM. Buat Ketua Panitia boleh. Buat Ketua RT juga boleh. Jadi begitu ya. Kalau sudah milik, maka boleh dia menjual dia. Itu solusinya. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Uangnya adalah milik pemilik yang tadi dihibahkan tadi ya. Misalkan kulit diberikan kepada Pak Fulan, maka ketika dijual uangnya milik Pak Fulan. Dia terserah mau buat apa. Mau buat beli nasi padang monggo, buat makan bareng-bareng monggo, pokoknya terserah dia. Ya, tapi jangan bilang, Pak, nanti buat kita loh. Buat panitia ini jangan. Terserah beliau. Ya, terserah beliau. Ya. Nah, Allahu a'lam. Karena apa? Karena kalau kita tidak memanage kulit ini, kita potong-potong, kita berikan kepada warga, mereka bingung atau kesulitan mengolahnya, dan itu akan menjadi mubadir. Dan mubadir itu ada hukumnya dalam Islam. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Jangan kamu berbuat mubadir, karena mubadir itu adalah temannya syaitan. Makruh hukumnya mubadir dalam hal semacam itu. Maka daripada mubadir tidak terpakai atau busuk, maka lebih baik dihibahkan kepada orang dan dia bisa menjual. Kalau sudah dimiliki oleh orang maka boleh. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Mungkin
ini disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menunjuki kita dalam jalan kebaikan dan kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di atas manhaj salafus salih yang Allah Azza wa Jalla ridhoi ini, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas manhaj yang benar ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita di dalam jannahnya, dan Allah kumpulkan kita bersama dengan para nabi dan para sahabat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini aja dong. Sebelah bawah itu. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو مذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا يوم لا ينطقون فلا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا
وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة